Kalau di Jawa Barat, pas bulan suci Ramadan udah dekat, wah, udaranya tuh kerasa beda, penuh antisipasi. Dan ada satu tradisi seru yang nyatuin semua orang buat menyambutnya. Namanya Papajar. Yuk, kita cari tahu ada apa di balik perayaan ini. Coba deh, pikirin sebentar. Kalau kita mau nyambut acara yang gede dan penting itu, siap-siapnya gimana sih? Mungkin dengan rencana yang matang, atau mungkin dengan perayaan kecil bareng orang-orang terdekat, ya kan? Coba bayangin deh pemandangannya. Keluarga, teman-teman, semua kumpul di tempat-tempat yang asri, gelar tikar, terus makan bareng, tepat sebelum bulan puasa. Nah, inilah suasana khas di sana, penuh tawa dan kehangatan. Tradisi inilah yang namanya Papajar. Kelihatannya sih cuma kumpul-kumpul makan bareng ya, tapi di baliknya ada cerita dan makna yang jauh lebih dalam. Yuk kita bedah bareng, Papajar di zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Jadi, intinya Papajar zaman now itu ya soal kebersamaan, kesempatan buat botram atau piknik bareng lah, biasanya di tempat-tempat wisata alam. Tujuannya ya buat ngeratin lagi hubungan, sekalian bersih-bersih hati sebelum masuk bulan puasa, persiapan mental dan spiritual gitu deh. Nah, yang bikin tradisi ini hidup itu kan cerita-cerita personalnya ya. Kayak Katarina Saputra nih, ini bukan cuma soal makanan loh, tapi soal koneksi, soal ketawa bareng, soal jadi makin dekat sama orang-orang yang kita sayang. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ya. Sebenarnya nama Papajar itu asalnya dari mana sih? Dan nilai apa yang jadi intinya? Jadi gini, Papajar itu asalnya dari bahasa Sunda, dari kata mapak pajar. Artinya itu menyambut fajar. Keren ya? Fajarnya ini tuh metafora buat datangnya bulan suci Ramadan. Jadi ini benar-benar tradisi buat menyambut bulan yang penuh berkah. Dan intinya Papajar, jantungnya, itu adalah silaturahmi. Ini konsep yang penting banget soal mempererat tali persaudaraan. Momen ini dipakai buat saling maaf-maafan, ngebersihin hati, jadi pas Ramadan datang, semuanya bisa mulai dari nol lagi, suci lahir dan batin. Oke, siap-siap buat kaget ya. Piknik seru yang kita lihat sekarang ini, ternyata akarnya itu beda banget dan jauh lebih tua dari yang kita kira. Percaya nggak percaya, tradisi yang kelihatannya santai ini ternyata hasil evolusi dari praktika agamaan yang usianya udah 400 tahun. Dan yang penting, awalnya ini sama sekali bukan piknik. Coba kita lihat perjalanannya. Dimulai di tahun 1690-an di Cianjur. Bayangin, para ulama itu jalan berhari-hari cuma buat dengerin pengumuman awal puasa di Masjid Agung. Pastinya mereka bawa bekal kan? Nah, kebiasaan praktis makan bareng sambil nunggu ini yang pelan-pelan jadi tradisi. Terus fast forward ke tahun 80-an, pas radio sama TV udah ada. Pengumuman jadi instan, nggak ada lagi yang perlu ditunggu. Akhirnya, tradisinya pun beradaptasi. Fokusnya geser total, dari nungguin pengumuman yang sakral jadi momen rekreasi bareng keluarga. Kelihatan kan bedanya? Dulu tujuannya nunggu pengumuman di masjid, yang datang para ulama. Sekarang tujuannya rekreasi. Tempatnya di pantai atau taman, yang datang ya kita semua, keluarga dan teman-teman. Beda banget kan? Transformasinya luar biasa. Oke, jadi Papajar versi modern ini wujudnya kayak gimana sih? Biasanya orang-orang pada kemana dan apa yang mereka rasain sekarang? Nah, sekarang ini tempat-tempat kayak Kebun Raya Cibodas yang adem atau Pantai Pelabuhan Ratu yang seru itu jadi pusatnya Papajar. Keluarga-keluarga gelar tikar, bawa bekal yang banyak banget. Mungkin ini sisa-sisa kebiasaan para ulama dulu ya. Dan nikmatin hari bareng-bareng. Dengerin deh kata-kata dari Joko Wibowo ini. Rasanya pas banget buat ngegambarin semangat Papajar modern. Ini tuh perayaan tentang hidup dan hubungan antar manusia. Walaupun bentuknya udah berubah jauh, esensi kebersamaannya itu tetap kuat banget. Terus pertanyaannya, kok bisa sebuah tradisi berubah drastis, tapi tetap disayangin dan dilestariin? Jawabannya ada di nilai-nilai universal yang dibawanya. Intinya begini, meskipun caranya udah beda, fungsi utama Papajar sebagai perekat sosial itu nggak pernah hilang. Soalnya kebutuhan kita sebagai manusia untuk kumpul dan nyambung satu sama lain itu ya abadi. Nah, inilah jiwa Papajar yang bikin dia tetap relevan. Ada kebersamaan, ada kesetaraan pas kita semua duduk bareng di atas tikar, ada silaturahim, rasa syukur, dan juga persiapan diri secara spiritual. Nilai-nilai inilah yang diwariskan turun-temurun, nggak peduli bentuk perayaannya kayak gimana. Jadi Papajar ini contoh yang keren banget ya, tentang gimana sebuah tradisi bisa beradaptasi, tumbuh, tapi jiwanya tetap ada. Dan ini bikin kita mikir juga sih, di komunitas kita sendiri, ritual apa, mau itu yang kuno atau yang baru, yang benar-benar nyatuin kita semua.